Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Amma ba'd, para jamaah sidang pengajian rutin Masjid Mutiara yang sama mengharap ridho dan rahmat Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah atas segala limpahan kenikmatan anugerah yang melimpah yang Allah beri dan Allah sematkan dalam diri kita. Salah satunya adalah hidayatut taufik yang menjadi penggerak di dalam hati kita, yang memudahkan langkah kaki kita untuk mampu mengibadahi Allah, mampu untuk menunasi seluruh panggilan dan kebaktian kepada Allah, yang mudah-mudahan dengan hidayatut taufik yang senantiasa terpatri dalam hati ini mampu kita rawat, mampu kita jaga, dan kita termasuk dan tergolong orang-orang yang memiliki qalbun salim, hati yang bersih. Amin ya Allah rabbal alamin. Para jemaah sekalian, tak lupa selawat serta salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpah kepada Nabi yang kita cinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, sahabatnya, pengikutnya. Mudah-mudahan kita pun termasuk di dalamnya mendapatkan syafaatul uthma nanti di yaumil qiyamah. Para jemaah sekalian, bab mengenai istisqa dalam kajian fikih kita kemarin kita telah bahas bersama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang mampu menggulirkan malam dan siang, begitupun fenomena alam yang ada di dalamnya, mampu menurunkan hujan, mengawali dari proses penarikan air yang ada di air laut menjadi awan yang ada di atas langit, kemudian menghembuskan dengan angin ke tempat-tempat yang Allah kehendaki untuk diturunkan hujan. Dan Rasulullah SAW memberikan cara kepada kita bagaimana kita meminta kepada Allah agar hujan itu diturunkan di tempat kita yang kekeringan, yang sedang memerlukan, ataupun hujan itu diberhentikan agar tidak terus mengucur deras di tempat kita sehingga mengundang kemafsadatan, kemadorotan, adanya bencana alam. Dan itu seluruhnya dicontohkan oleh Nabi dengan cara-cara yang khusus. Adapun cara-cara yang bisa dilakukan sebagai ikhtiar manusia dengan keilmuan dan teknologi yang mulai maju, itu pun bisa dilakukan selama tidak ada unsur-unsur keyakinan di dalamnya bahwasanya dengan itu adalah hal yang pasti mendatangkan. Seluruhnya pada dasarnya hakikatnya turunnya hujan ataupun fenomena alam yang terjadi adalah ke atas kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita pun semakin yakin bahwasanya kita itu tunduk takluk di hadapan Allah. Sehebat apapun yang kita bisa lakukan, namun ketika Allah tidak menghendakinya dan Allah mengucapkan kun, maka fayakun sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Harus adanya rasa takluk dan pasrah setelah ikhtiar kita telah kita maksimalkan dan doa kita telah kita layangkan, namun pada dasarnya hakikatnya seluruh yang terjadi atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, sekarang kita masuk mengenai bab sujud tilawah. Sujud tilawah, sujud bacaan. Di sini saja sudah disebut dengan ungkapan tilawah. Tilawah itu maknanya itu membaca. Kita membaca Quran disebut dengan tilawatul Quran. Nah, di sini pun sama. Sujud ini disebabkan karena kita membaca bagian ayat dalam Al-Quran yang mengharuskan kita untuk melaksanakan sujud. Dan sujud tilawah ini menarik jemaah sekalian. Mengapa menarik? Karena sujud tilawah adalah satu-satunya sujud yang bisa dilakukan di dalam sholat ataupun di luar sholat. Ada sujud lain selain sujud tilawah, namanya sujud syukur.
Sujud syukur hanya boleh dilakukan di luar sholat. Ketika sholat misalkan, langsung sujud syukur, nah itu tidak seperti itu. Syariat sujud syukur itu ada di luar sholat. Ada lagi sujud yang bukan merupakan paket di dalam sholat, tapi dia bisa dilakukan di dalam sholat dan tidak boleh dilakukan di luar sholat. Kira-kira sujud apa? Laras bisa. Sujud sahwi. Sujud sahwi itu adalah sujud yang diadaptasikan, yang dilakukan, yang diamalkan masih di dalam sholat. Bahkan dilakukan di penghujung sholat. Sebabnya apa? Sebabnya karena dia lupa salah satu rukun di dalam sholat. Ya Pak ya, kalau terlewat rakaat, terlewat gerakan, nah maka itu ada sujud sahwi di dalam. Nanti kita akan bahas lebih dalam, lebih rinci lagi mengenai hal ini. Namun yang jelas sujud tilawah itu bisa kita lakukan di luar, baik di dalam sholat. Dan kedua-duanya telah direkam oleh sahabat Rasulullah SAW melakukannya. Para jamaah sekalian, sejatinya kita melaksanakan sujud itu harus memiliki sebab. Harus memiliki sebab. Tidak bisa kita tiba-tiba sekonyong-konyong sujud. Kudu jelas sujudna naon, kudu niatna sujud naon. Tidak bisa seseorang sekonyong-konyong menyungkurkan badannya bersujud kepada Allah. Pas sujud teh ngahulang deui. Da teu diniatan heula bade sujud naon. Ya, itu tidak boleh melakukan itu. Harus ada sebabnya. Yang akan kita bahas itu adalah sujud tilawah. Di dalam kitab Said Sabiq Fiqh Sunnah ini disebutkan, man qara'a ayata sajdatin, siapa saja orang yang membaca ayat sajdah. Nah, ini adalah sebab kita melaksanakan sujud tilawah, karena kita membaca ayat sajdah. Au sam'aha, au sami'aha. Bukan hanya membaca, dalam posisi kita mendengar ayat sajdah, yastahibbu lahu an yukabbira wa yasjudu sajdatan. Kalau kita membaca dan mendengar ayat sajdah, sangat dianjurkan sekali. Yastahibbu, dicintai ketika kita melakukan amalan. An yukabbira, pertama dia bertakbir. Nah, sujud tilawah itu salah satu syaratnya harus diawali dengan takbir, ucapan Allahu Akbar. Wa yasjudu, dengan takbir itu dia sujud Allahu Akbar. Sajdatan cuman satu kali, enggak diulang 2 kali atau 3 kali. Tsumma yukabbiru, kemudian setelah sujud dia kembali mengucapkan takbir li raf'i minas sujudi, ketika mengangkat kepalanya dari sujud. Jadi ketika turun menyungkurkan badan sujud Allahu Akbar, setelah itu Allahu Akbar untuk bangkit kembali. Wa hadza yusamma, dan inilah yang disebut dengan sujudat tilawah. Sujud tilawah itu sepertos gitu. Wala tashhadu fihi wala taslim, tidak memerlukan sujud tilawah itu harus bertasyahud dulu. Karena kan posisinya misalkan setelah menyungkurkan badan, mengangkat badan itu kita duduk, udah gitu tasyahud. Tidak perlu tasyahud lagi, tidak perlu baca tahiyat lagi. Wala taslima, dan juga tidak perlu mengucapkan assalamualaikum, assalamualaikum. Tidak sama seperti sujud sahwi. Kalau sujud sahwi kan ada dalam sholat, setelah melaksanakan itu dia bangkit dari sujudnya, duduk, udah gitu tasyahud. Ada 2 pendapat ya, tasyahud dulu baru sujud, ada juga sujud dulu baru tasyahud. Setelah itu pasti harus diakhiri dengan salam. Tapi kalau sujud tilawah nggak usah, bangkit lagi. Nya atuh Pak, komode misalkan kita baru 1 rakaat misalkan, udah gitu baca surat yang di dalamnya ada ayat sajdah, kita langsung sujud Allahu Akbar, sujud. Udah gitu Allahu Akbar, udah gitu kita malah duduk tasyahud langsung salam, di korting salatna nu kuduna 2 rakaat jadi sengat 1 rakaat, tidak layak. Nah, jadi sujud tilawah ketika dibacakannya ayat sajdah itu secara spontan. Ketika dibaca ayat itu, maka kita sujud, setelah sujud kita bangkit lagi mengikuti rakaat yang sedang dilaksanakan. Pasti berdiri lagi Pak langsung. Kalau misalkan kita baca ayat sajdahnya di pertengahan surat, maka imam boleh melanjutkan lagi ayatnya.
Setelah selesai baru dia ruku. Boleh juga ada kejadiannya ataupun ada posisi ayat sajadah yang berada di penghujung surat. Maka wajib tetap berdiri lagi. Setelah baca akhir ayat yang ada ayat sajadahnya, sujud, berdiri lagi, berdiri sempurna, baru Allahu Akbar, ruku lagi. Jadi harus selalu berdiri setelah sujud tersebut. Ya, surat apa Pak itu? Al-A'la. Ujung-ujung Al-Alaq. Iya. Ujungnya seperti apa? Nah, wasjud waqtarib. Nah, ini adalah salah satu posisi ayat sajadah yang berada di penghujung surat. Ketika wasjud waqtarib kita sujud, Allahu Akbar, berdiri dulu sempurna. Baru nanti Allahu Akbar, ruku lagi. Banyak kejadiannya yang ketika imamnya melakukan amalan ini tidak mengkonfirmasi dulu kepada makmum, atau makmum pun tidak mengetahui mengenai tata cara sujud tilawah ini. Ketika si imam Allahu Akbar langsung sujud, itu teh beda-beda makmum di belakang teh. Yang pertama yang tahu tentang ilmu sujud tilawah, dia sujud ikuti imam. Ada yang nggak tahu, dia ngomong subhanallah. Kaliwat ya kuduna ruku heula gitu ya. Ada sebagiannya nu ngahulang, anu hiji sujud, nu hiji masih tatih subhanallah. Iya nggak baca apa-apa, alah kumaha cenah. Nah, ada kejadian yang seperti ini. Maka dari itu, yang pertama, kita seluruhnya harus mengetahui mengenai informasi sujud tilawah, dalam arti kita memiliki ilmu. Jadi kalau misalkan imam sekonyong-konyong menyungkurkan badannya langsung sujud, berarti ini sujud tilawah, kita ikut. Yang kedua, bisa dengan cara mengantisipasi biar tidak terjadi miskomunikasi dan gagal fokus dalam sholat. Nah, maka imam bisa memberitahukan kepada jamaahnya. Nah, nanti kita baca ayat sajadah ya, nanti kita sujud tilawah dulu. Nah, jamaah ini tahu. Tapi ini tidak lantas semuanya mungkin bisa ikut, karena ada yang masbuk karena nggak tahu informasinya, dan dia ya harus secara mandiri dia mengetahui ilmu mengenai sujud tilawah biar sholatnya tetap terjaga. Nah, kita penting nanti Pak. Kenapa bisa seperti itu? Karena berdasarkan dari hadis Nabi, dari sahabat Nafi an Ibni Umar, dari putranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, beliau mengungkapkan bahwasanya kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu saat momen keadaan Rasul itu yaqra'u alaina al-Qur'an, membacakan kepada kami Al-Qur'an. Fa idza marra bisajdah, ketika Rasul melewati ayat sajdah, kabbara wa sajada wa sajadna. Pada saat itu setelah baca ayat sajdah, Rasul langsung takbir dan bersujud. Wa sajadna, dan kami pun ikut Rasul, kami pun ikut bersujud seluruhnya. Rawahu Abu Dawud wal Baihaqi wal Hakim wa qala sahih ala syarti shaykhain. Hadis yang kedua dari Abu Dawud. Nah, ini mengungkapkan bahwasanya Abdul Razzaq pernah berbicara, wa kana Tsauri ya'jibuhu hadzal hadis. Bahkan Ats-Tsauri, Imam Tsauri itu menganggap bahwasanya hadis ini sangat sahih, sangat baik sanadnya, sangat bisa dipertanggungjawabkan. Idza qara'ta sajdatan fakabbar wasjud. Apabila dibacakan ayat sajdah, maka kita hendaknya melakukan takbir langsung bersujud. Wa idza rafa'at ra'saka fakabbir. Maka ketika mengangkat kepala pun harus bertakbir. Karena nanti berbeda jamaah sekalian dengan tata cara kita melakukan sujud syukur. Sujud syukur itu spontanitas, tanpa memakai takbir pun itu sah. Jadi langsung ketika mendapatkan kebaikan, kenikmatan, terhindar dari musibah yang besar, dia langsung sujud gitu ya. Kalau ini harus diawali dengan takbir, apalagi kalau di dalam sholat. Apa fadilahnya ketika seseorang melaksanakan sujud tilawah ini? Dari Abu Hurairah radhiyallahu an pernah merekam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza qara'a ibnu Adam sajdata", apabila ibnu Adam kita ketika membaca ayat sajdah, fasajada, kemudian kita mengiringinya, melanjutkannya dengan bersujud, i'tazala syaitan, maka setan itu terbirit-birit, lari, kabur, meninggalkan kita. Ya beki sambil menangis Pak. Setan itu kabur, lari sambil menangis. Dan ketika di antara sela tangisannya itu yaqul, setan itu mengucapkan kata.
Naon katanya? Ya wailah. Waduh, celaka kata setan. Amaro bis sujudi. Anak Adam itu diperintah untuk melakukan sujud, fasajada. Dan dia mengikuti perintah itu dengan bersujud. Falahul jannah, maka bagi dia itu surga. Ini kata setan sambil lari. Lari setan sambil menangis ungkapkan bahwasanya aduh celaka. Dia diperintah untuk sujud, lantas dia langsung bersujud. Falahul jannah, nah bagi dia itu surga. Setan menyariusna itu, Pak. Wa umirtu bis sujud, dan sedangkan aku, kata setan, aku pun diperintah untuk bersujud. Fa asaitu, dan aku tidak mengikuti perintah itu. Aku melabrak perintah itu, aku melanggar dan aku abai terhadap sujud itu. Falian nar, dan bagiku neraka. Itu kata setan. Sambil lari setan nangis melihat orang yang ketika membaca ayat sajadah lantas spontan dia langsung bersujud. Luar biasa jemaah sekalian. Nah, berarti yang pertama yang bisa kita ambil hikmah dari hadis ini, orang-orang yang dia layak mendapatkan surga itu adalah orang yang mudah bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti dia mudah mengikuti perintah Allah, dia tidak merasa berat untuk melaksanakannya, termasuk dia pun merasa rendah diri di hadapan Allah dalam arti dia mau dan mampu untuk memberikan hal ataupun posisi yang paling berharga dari tubuh dia, itu kepalanya, tersungkur dia bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang melaksanakan sujud tilawah itu bukan sembarang orang. Dalam arti apa? Kan kita menganggap bahwasanya dengan sunnah ya gitu. Tekunan naon sujud oke. Nah, tapi orang yang memperhatikan hal-hal yang kecil, orang yang memperhatikan sunnah-sunnah yang kecil dan senantiasa dia rawat dan jaga kesunahan itu, maka itu adalah salah satu ciri orang-orang yang mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita merasa meremehkan. Nah, lantas kenapa misalkan di masjid ini jarang sekali ataupun saya selama ini belum pernah melaksanakan sujud tilawah? Karena saya maunya mengajarkan dulu. Setelah sudah ada ilmunya, sudah ada nih mengenai sedikit informasi mengenai sujud tilawah, insyaallah kedepannya kita akan coba mulai untuk melaksanakan sujud tilawah. Adapun ketika di waktu sholat munfaridah sendiri, maka itu sebetulnya waktu yang lebih cocok untuk melaksanakan amalan ini jemaah. Karena kita yang mengatur, kita yang baca, ketika kita sujud nggak ada miskomunikasi, kita nggak bawa makmum istilahnya gitu. Ini bisa dilakukan. Ataupun ketika saya memimpin baca Quran, nah itu misalkan ada bacaan ayat sajadah dan saya tidak langsung menginstruksikan ayo sujud tilawah gitu misalkan ya. Nah, karena melaksanakan sujud tilawah di dalam membaca Al-Quran pun sama hukumnya, itu sunnah yang pertama. Yang kedua, bisa jadi seseorang itu belum dalam posisi yang pas untuk melaksanakan sujud tilawah. Nuju rariweuh, nuju rada ngahuleung, nuju tidak fokus segala macam. Nah, makanya setidaknya step minimal yang bisa kita lakukan, kita amalkan sunnah ini pada saat kita melaksanakan ibadah sendirian. Nah, itu yang paling mudah. Setelah itu kita maju. Ketika sudah berjamaah, kita pun mulai untuk melaksanakan sunnah ini. Itu fadilahnya. Sampai-sampai setan itu lari terbirit-birit sambil menangis mengungkapkan ungkapan itu. Mengakui bahwasanya ini adalah hamba yang benar-benar taat kepada Allah. Diperintah sujud langsung sujud. Yang kedua jamaah sekalian, hukumnya wa hukmuhu. Dhahaba jumhurul ulama'i ila anna sujudat tilawah sunnatun lil qari wal mustami. Jumhur ulama berpendapat, jumhur itu keseluruhan ulama memiliki pendapat yang sama bahwasanya sujud tilawah merupakan sunnatun lil qari wal mustami', sunnah bagi orang yang baca dan orang yang mendengar. Nah, orang yang mendengarkan ayat Quran padahal dia tidak membacanya dan dia tahu itu adalah ayat sajadah dan lihat orang yang bacanya sujud, dia boleh untuk melaksanakan sujud ikut. Lima rawahul Bukhari an Umar annahu qara'a 'alal minbar yaumal jum'ah suratan Nahl. Nah, ini terjadi pada saat Umar bin Khattab sedang berada di atas mimbar di hari Jumat. Apalagi nih di atas mimbar di hari Jumat. Lantas Umar pada saat di atas mimbar itu membacakan surat An-Nahl yang di dalamnya ada ayat sajadah. Hatta ja'at
as-sajdah fanazala. Umar ketika di atas mimbar langsung turun dari mimbarnya, wasajada. Pada saat itu Umar langsung sujud karena membaca ayat sajdah. Ini posisinya sedang di atas mimbar ketika waktu Jumat. Saking ingin menjaga sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Setelah itu, ketika Umar sujud, orang-orang makmum, para mustami ini melihat apa yang dilakukan oleh Umar. Langsung mereka pun bersama-sama ikut bersujud bersama Umar bin Khattab. Wasajada an-nasu hatta idza kanatil jum'ah al-qabilah qara'a biha hatta idza ja'a sajdah qala ya ayuhan nas inna lam nu'mir bis sujudi faman sajada faqad asaba wa man lam yasjud fala itsma alaihi. Kata Umar, pada saat Jumat yang berikutnya Umar membaca lagi ayat sajdah, langsung Umar sebelum sujud itu ngomong dulu. Ngomong apa? Wahai manusia, sesungguhnya kami itu tidak diwajibkan untuk diperintah bersujud. Namun siapa orang yang bersujud, maka dia mendapatkan kebaikan yang melimpah. Dan siapa yang tidak bersujud, maka dia tidak mendapatkan dosa atas hal itu. Jadi memang benar, dalam zaman kita karena banyaknya orang berkecimpatan, ketika Umar sujud, setelah sujud ada orang yang tidak ikut sujud. Nah, langsung di Jumat yang berikutnya Umar mengungkapkan sesuatu, memberitahukan bahwasanya sujud ini bukan sesuatu hal yang wajib. Ketika tidak dilaksanakan itu tidak mendatangkan dosa. Kesunanawan anu kesujud Umar tengupahan panginten. Dan juga di sini luar biasanya Umar itu memberikan syariat itu secara lengkap, jemaah. Kalau misalkan Umar hanya senantiasa membaca sajdah langsung sujud, baca sajdah, bisa-bisa orang itu menganggap bahwasanya itu adalah wajib. Tapi Umar ingin jujur, adil dengan syariat dalam Islam. Walaupun ini baik, walaupun ini mendatangkan kemaslahatan, tapi tidak lantas berubah hukumnya, statusnya menjadi wajib. Ada gampang iya dengan sujud bungkul gitu. Itu diwajibkan. Tidak bisa. Kita mewajibkan syariat, tidak bisa. Selanjutnya jemaah sekalian, di sini pun diceritakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah dibacakan Al-Quran dan di dalamnya ada ayat sujud, ayat sajdah. Namun Nabi pada saat itu tidak memerintahkan bersujud dan Nabi pun tidak bersujud. Sahabat ini merasa heran, biasanya Nabi selalu sujud, tapi pada saat momen itu Nabi tidak sujud. Di sini pun Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita bahwasanya ya syariat sujud tilawah itu adalah merupakan sunnah, tidak wajib. Luar biasanya Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang jemaah sekalian, ayat-ayat yang terdapat ayat sajdah yang kita bisa sujud tilawah di dalamnya, para ulama memberikan penetapan terhadap ayat-ayat itu di dalam Al-Quran berdasarkan dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, ini salah satunya dari sahabat Amr bin As. Rasulullah SAW itu membaca ayat sajdah yang Rasul sujud pada ayat tersebut itu sebanyak 15. Jadi dalam Al-Quran dengan ayat 15 muncul Pak, dari 6.248 ayat ataupun 6.000-an ayat yang ada dalam Al-Quran, itu hanya 15 ayat saja yang ada ayat sajdah. Kusakadikna kedah nama ku urang teh diperhatikan, tong diabaikan. Nah, yang pertama di dalam surat Al-A'raf ayat 206, nanti bisa dicek. Yang kedua di surat Ar-Ra'd ayat ke-15, yang ketiga di surat An-Nahl ayat 49, yang selanjutnya yang keempat Al-Isra ayat 107, yang kelimanya surat Maryam 58, dan selanjutnya Al-Hajj ayat ke-18. Al-Hajj juga ada lagi di ayat 77, di Al-Hajj ada 2 ayat sajdahnya. Yang ke-8-nya di surat Al-Furqan ayat ke-60, yang ke-9-nya surat An-Naml ayat 25, yang ke-10-nya surat As-Sajdah ayat ke-15, dari namanya saja sudah surat sajdah. Yang selanjutnya ke-11 surat Shad ayat ke-24, yang ke-12-nya surat Fussilat ayat ke-37, yang ke-13-nya surat An-Najm ayat 62, dan selanjutnya yang ke-14
Ini Al-Insyiqaq, ini udah masuk juz 30. Al-Insyiqaq. Al-Insyiqaq ayat ke-21. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an la yasjudun. Dan yang ke-15 yang tadi disebutkan surat Al-Alaq yang di dalam ayat yang terakhir ayat 19 wasjud waqtarib. Dan jemaah sekalian, mudah, nggak usah dihafalin tadi Al-Isra, Al-Hajj, Fussilat, Sajdah, nggak usah dihafalin karena dalam Quran sudah ada tandanya. Tandanya teh di dalam salah satu cetakan mah biasa digambarkan dengan seperti tanda sajadah gitu ya. Tanda seperti apa nama ayat surat dan di samping dari blok Al-Qur'an. Sampingnya itu ada tanda. Yang kedua, bahkan di dalam ayatnya sendiri itu biasa diberikan tulisan di bawahnya sajadah. Yang ketiga, bisa jadi di bawah ayat yang ada kata sujudnya. Nah, ayat sajadah itu pasti ada kata sujudnya jelas. Di dalam pasti ada kata sujudnya. Nah, di bawah kata sujudnya itu diberikan garis hitam. Biasanya gitu. Lantas di mana kita sujud? Kan biasanya ada kata sujud. Kata sujudnya itu di pasian garis hitam. Nah, tapi berada di awal ayat misalkan. Tapi ayatnya panjang. Tetap kita melaksanakan sujudnya ketika ayat itu selesai. Walaupun mungkin kata sujudnya itu berada di awal ayat. Rengsekeun heula baca saayatnya tak. Selesaikan dulu baca satu ayatnya baru kita sujud. Nah, itu jamaah sekalian caranya. Dan selanjutnya jamaah sekalian, seluruh ayat sajdah yang ada dalam Al-Qur'an pasti berkaitan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala mengenai sujud. Dan bisa jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tersebut menggambarkan bagaimana ingkarnya kaum-kaum terdahulu, orang-orang yang tamak, orang-orang yang munkar yang mereka tidak mau sujud kepada Allah. Nah, maka dari itu salah satunya ayatnya di ayat ke-14 di surat Al-Insyiqaq ayat 21 ini, wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Allah Subhanahu wa taala sedang menggambarkan bagaimana orang-orang yang tidak mau sujud kepada Allah. Dan di situ disebut adalah ayat sajdah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, "Yeuh jelema nu embung sujud teh nu karawas kieu." Nah, disitulah kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar menafikan apa yang diungkapkan oleh Allah, agar kita pun terhindar dari orang yang disebutkan oleh Allah yang tidak bersujud. Ya Allah nih, saya mah sujud, kata Nabi tadi gitu. Mereka mah enggak sujud, tapi kita mah kaum mukminin sujud kepada Engkau ya Allah. Dan di ayat Al-Alaq 19 yang terakhir, wasjud. Nah, ini perintah langsung. Dan bersujudlah engkau waqtarib, dan mendekatlah engkau kepada Allah dan merasa dilihat dan diawasi oleh Allah. Nah, ini luar biasa ya. Ada mufassirin menyebutkan bahwasanya kan Al-Alaq itu adalah ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Ayat 1 sampai ayat 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ungkapan yang pertama Iqra, tapi ungkapan di akhir ayat di surat Al-Alaq itu wasjud waqtarib. Nah, sebanyak apapun kita Iqra mengenai ilmu Allah Subhanahu wa taala, baik ilmu-ilmu kauniyah, ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala lihatkan dari penciptaan bumi, langit dan seisinya. Di situ kita bisa mengambil pelajaran, membaca situasi, membaca informasi. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, para mufassirin ini memberikan makna seluruh apa yang kita peroleh dari hasil baca kita harus mampu menjadikan diri kita lebih sujud lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus mampu ilmu yang kita peroleh dari bacaan kita itu harus mampu merasa yakin lagi bahwasanya kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak berguna ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang kita peroleh, ilmu yang senantiasa kita terus usahakan untuk mendapatkannya, namun tidak lantas dengan ilmu itu kita mampu bersujud dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak berguna. Yang berguna itu adalah ikhlas yang menjadikan kita lebih sujud lagi kepada Allah, lebih yakin lagi iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sejatinya yang dimaksud dalam ikhlas di dalam ayat yang pertama turun. Yang selanjutnya jamaah sekalian mengenai syarat-syarat dalam melaksanakan sujud tilawah. Ishtaratat jumhurul fuqaha li sujud tilawah mastaratahu lis-shalah. Yang pertama, jumhur nih para ahli fikih al-fuqaha menyebutkan bahwasanya bagi sujud tilawah itu sama persislah syarat-syaratnya dengan salat. Dalam arti apa? Pertama, dia harus memiliki
wudu, dia harus suci badannya, pakaiannya suci, terhindar dari najis, dan dirinya pun terhindar dari hadas. Tidak dalam kondisi setelah buang air gitu ya, belum berwudu ataupun bersuci kembali. Tidak dalam kondisi sedang junub, janabah. Harus seperti sholat, suci. Yang kedua, pakaiannya harus bagus dalam arti menutup aurat. Kalau dalam sholat ya pastilah ini tercover semuanya syarat-syaratnya. Tapi kalau di luar sholat atau ketika kita mendengar bacaan ayat itu di luar sholat, nah itu syaratnya kita punya wudhu dalam kondisi yang bersih, pakaian yang bersih, kita tidak ada hadas. Setelah itu posisi ataupun tempat untuk melaksanakan sujud, yang pertama menghadap kiblat. Yang kedua harus dalam posisi yang bersih, sama seperti tempat sholat saja seperti itu. Tidak ada kotoran, tidak ada najis pada tempat di mana kita melaksanakan sujud tilawah ini. Sama persis. Yang berbeda itu kalau misalkan di luar sholat itu tidak ditambah tasyahud, at-tahiyat dan juga salam. Jadi takbirnya tetap. Juga tidak ditambah dengan takbiratul ihram. Sugan ketika baca ayat sajadah berdiri dulu Allahu Akbar dulu. Sidakep heula enggak. Langsung saja Allahu Akbar sujud, Allahu Akbar bangkit. Kalau di luar sholat, dalam sholat pun dipimpin oleh imam seperti itu. Jadi syaratnya itu sama persis seperti kita melaksanakan sholat. Nah berarti kalau misalkan kita ragu-ragu dengan posisi kita, apakah saya punya wudhu atau enggak. Nah misalkan ketika kita dengar bacaan Quran atau ketika kita baca Quran itu sendiri, ketika kita baca Quran kan kita kan bersuci dulu, bersih dulu. Bahkan ada yang mensyaratkan pegang Quran aja harus dalam posisi yang suci. Tapi ada yang menyebutkan tidak mesti, boleh saja dalam membaca Quran kita tidak memiliki toharoh, tidak memiliki wudhu, asalkan kita terhindar dari najis, bersih badan kita, baca Quran nggak apa-apa. Nah posisi yang seperti itu tidak disyariatkan untuk melakukan sunnah sujud tilawah. Ini jumhur, tapi ternyata ada juga pendapat yang menyebutkan boleh melaksanakan sujud tilawah. Syaratnya satu tuh di sini dalam arti kesucian itu dia tidak sedang hadas besar. Kalau misalkan dia hadas kecil atau popos pak, atau bobos, udah gitu dia habis ke air, ke jambang buang air, tapi dia belum bersuci kembali, baca Quran, lagi ngafalin Quran murajaah, ketemu ayat sajadah, udah gitu dia sujud gak apa-apa, asalkan bukan dengan sedang hadas besar. Ya, bukan setelah kondisi dia janabah lah gitu. Nah itu masih boleh katanya sujud tilawah. Ulama menyebutkan seperti itu. Tapi kewajiban mengenai menyebutkan takbir di antara sujud itu harus dibacakan. Ini yang penting juga. Terus sujudnya kan wungkul sujud gitu. Ketika sujudnya baca apa? Nah ada doa di dalam sujud tilawah. Doa yang pertama, yang paling populer, yang paling masyhur, itu disebutkan oleh istri yang tercinta Nabi Muhammad SAW, Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menyebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW ketika membaca ayat sajadah, Nabi sujud tilawah. Terus dalam sujud tilawahnya Nabi baca apa? Terekam oleh Aisyah. Nabi membaca sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basaruhu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Pondok doa Pak. Minta dugi ka menit lah. Pondok doana. Eta mah rada panjang kene aya nu langkung pondok, Pak. Nu langkung pondok naon? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Seperti layaknya kita sujud di dalam salat. Doa itu pun bisa dijadikan sarana untuk melengkapi doa di dalam sujud tilawah. Terus kumaha pami di dalam salat? Nah, pami di dalam sholat boleh dibaca dua-duanya. Subhana rabbiyal a'la dulu 3 kali, setelah itu dibaca doa khusus sajada wajhiya lilladzi khalaqahu. Dilanjutkan itu boleh. Tapi dipilih satu saja boleh juga, nggak jadi masalah. Yang jelas dibaca doa di dalamnya. Henteu ngahulang wungkul, henteu nunutulkeun batur ka tembung ningali batur sujud ngiring sujud. Tidak seperti itu. Dibaca itu jemaah sekalian. Insyaallah nanti doanya saya kirim di grup. Ini untuk doa yang ada di dalamnya. Saya rasa cukup karena ini selanjutnya ada juga mengenai qada'uhu. Bisa diqada' juga ternyata nih. Qada' apa? Qada' sujud tilawah.
ada ulama yang merasa khawatir kalau misalkan sujud tilawah langsung dilakukan, ini dalam sholat ya, langsung dilakukan spontanitas di situ, takut orang-orang itu miskomunikasi, makmum itu terjadi perbedaan karena tidak seluruhnya ilmunya sama makmum ini. Nah, sehingga mengqadha sujud tilawahnya menjadi di akhir sholat jemaah, seperti layaknya sujud sahwi gitu. Saking hati-hatinya ulama nih memikirkan biar sholatnya tidak jadi batal, biar sholatnya jadi tetap sah. Nah, caranya apa? Mengqadha sujud tilawah berada di penghujung sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa juga kita ingin sujud tilawah ketika baca Quran, tapi kondisinya tidak memungkinkan untuk sujud tilawah. Contoh, kita baca Quran dalam kereta, kita baca Quran dalam pesawat, di dalam bus. Pada saat itu ketika kita lagi baca Quran, ada ayat sajdah, kumaha atuh sujud kehandap gitu, itu tidak memungkinkan. Maka bisa ditahan sujud itu sampai kita menemukan posisi yang tepat, yang cocok untuk melaksanakan sujud. Gitu jemaah sekalian. Ya, kita sering ya, misalkan bawa mobil sambil murojaah, di kereta api sambil baca Quran, di travel sambil baca Quran. Ada ayat sajdah, mungkin atuh ngadekeun gitu karena kursi misalkan di payun, tidak, harus sujud. Nah, maka itu bisa diqadha. Tapi selang waktunya tidak terlalu lama. Kalau terlalu lama ya sudah, biarkan saja. Nanti di waktu yang lain baca ayat sajdah, kita sujud pada saat itu. Jamaah sekalian, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan informasi yang singkat ini mengenai sujud tilawah kita bisa amalkan, dan mudah-mudahan kita pun bisa mulai ya untuk sujud tilawah ini berjamaah. Seenggaknya surat yang juz amma dulu lah, biar kita hafal, biar kita tahu Al-Insyiqaq dan juga surat Al-Alaq ya. Karena kita pun hafal kan kalau surat itu, insya Allah tidak menjadi miskomunikasi di antara kita. Saya rasa cukup. Adapun yang ingin ditambahkan, ditanyakan mengenai hal ini, waktu dan tempat saya persilahkan. Boleh. Seperti interior pertimbangan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak semua diri hanya 15 itu dikasih ayat terkait. Itu pertimbangan kira-kira tujuan dari Allah barangkali apa? Oh iya. Mungkin ini ada fadilah ya mengenai ayat sajdah. Nah, setiap ayat sajdah yang ada dalam Al-Quran itu berkaitan mengenai yang pertama perintah bersujud. Perintah bersujud. Ada perintah dalam Al-Quran untuk bersujud kepada Allah, bersujud kepada yang telah menciptakan langit dan bumi, bersujud kepada Allah atas segala kenikmatan yang Allah beri. Nah, itu perintah. Biasanya isinya yang pertama perintah, jemaah sekalian, ayat sajdah itu. Nah, maka ketika kita mendengar dan membaca ayat-ayat tentang perintah sujud yang Allah beri dalam Quran, kita langsung sujud. Spontan gitu, langsung dibayar tunai dengan sujud kita. Ketika Allah ngobrolkan tentang perintah bersujud, langsung sujud dengan sujud tilawah. Itu yang pertama. Ada juga ternyata dalam Al-Quran itu bukan perintah sujud, tapi Allah menggambarkan bagaimana munafiknya, mungkarnya, kafirnya, orang-orang yang tidak mau bersujud kepada Allah. Ngobrolkan ya, orang-orang yang berdosa itu mereka yang tidak mau bersujud kepada Allah, la yasjudun, mereka tidak mau bersujud. Nah, kita di situ bersujud, Nabi di situ sujud, agar membuktikan kita tidak sama dengan kaum yang disebutkan oleh Allah, agar kita tidak sama persis seperti mereka yang tidak mau bersujud. Nah, kita masuk sujud gitu. Nah, kalau mengenai pertimbangan Allah ya Allah alam, karena kan itu pertimbangan Allah ya. Cuman yang jelas Nabi Muhammad SAW merespon ayat Al-Quran mengenai sujud ini dengan melaksanakan sujud tilawah. Maka dari itu ayatnya pun disebut ayat sajdah. Ayat sajdah, di dalamnya pasti ada kata sujud. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu ya. Doanya cukup tadi aja. Mohon. Ya, yang pertama mah boleh seperti sujud biasa. Tapi kita pengen lebih khusus, misalkan, ya boleh nanti dipelajari juga doa sujud yang lebih khususnya. Barangkali itu jamaah sekalian. Ada lagi yang ditambahkan? Ya, cukup saja. Ya, baik, cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan baca alhamdulillah dan doa kifaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.